mau bahas Al-Quran. Bukan saya nggak paham. Anda kalau baca Bible, Anda artikan lain. Banyak kali saya dengar kau didiskusiasi dengan siapa enggak saja. dong. Anda artikan lain. Bukan saya artikan lain, tapi arti yang sesungguhnya berlawanan dengan doktrin gereja gitu loh Bang. Sekarang Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah, karena di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan agama dengan seorang pendeta yang pendeta ini mengkotak-katik Al-Quran. Kitabnya sendiri saja tidak mengerti, tidak mampu menelaah, tidak mampu mencerna. Al-Quran pula mereka bahas-bahas ya. Ini pendeta Oon ini, yang dimana pendeta ini hanya pamer kebodohan ya, hanya mempermalukan diri karena dia ya itulah, kitabnya sendiri saja tidak mampu mencernanya, apalagi Al-Quran gitu. Baik, kamu muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Ya ini kan mengundang tanya juga. iya kan Ini Anda Tuhan Kristen, satu. wajar dong. Oke Kan Anda lah. Kristen. Ya oke lah, Tuhan satu. Ini saya baca-bacakan kitab kalian. Terus saya temukan ya ada tentang hari pembalasan. Kan ajaran kalian juga Isa Al-Masih akan mengadakan penghakiman. Kemudian Nggak ada Yesus mengadakan penghakiman sebagai Tuhan, nggak. Isa alaihi salam itu ketika nanti dia datang, dia mendudukkan perkara keberadaan dirinya sebagai rasul yang dituhankan oleh Kristen laknatullah. Itu Bang. Kalian yang dihakimi oleh Yesus. Itu ada kok dalam dalilnya di dalam kitab saudara. Yohanes 8. Yesus datang menghakimi orang yang memanggilnya Tuhan, mengusirnya. Kami apa dasarnya dihakimi? Enggak ada dasarnya. Karena dia diutus kepada Bani Israel dan kami tidak menuhankan dirinya, gitu. Ini bukan persoalan Tuhan, ini persoalan Isa anak Maria ini akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Menghakimi Kristen. Akan datang menghakimi Kristen. Ya kenapa di kitab kalian ditulis itu Isa akan menghakimi orang yang hidup dan mati? Ya, dia akan menghakimi. Menghakimi itu dia menetapkan perkara. Dia sebagai hakim memang. Karena ada yang terdakwa. Makanya ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran Bang. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qultalin nas. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen laknatullah ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak. Aku tidak punya hak mengatakan apa yang bukan hakku. Aku tidak pernah mengatakan kepada Kristen untuk menyembahku. Aku hanya mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu justru Nabi Isa dihakimi di Al-Quran oleh Allah. Karena banyak orang yang mengatasnamakan Nabi Isa dan dia mengatakan itu adalah Tuhan. Makanya ditanya. Seperti itu Bung. Makanya Yesus itu mengusir kalian. Karena Yesusnya, Isanya malu. Kok saya dituhankan? Sedangkan yang kalian tuhankan itu adalah yang palsu. Itulah yang dimaksud. Kalian seakan-akan menuhankan Nabi Isa, padahal bukan. Yang kalian tuhankan itu palsu. Jadi mengenai ayat ini ya, surat 88, dan datanglah itu bukan Tuhanmu sedang 88 Bang, malaikat. itu 29 Al-Fajr itu salah itu.
Oh, ini Surah Al-Fajr penulisnya itu. salah ya? Ini Salah itu. penulisnya salah Bukan ya? surah 88 itu, bukan. Surah Al-Fajr itu. Ceklah kalau nggak percaya. Oh, ini orang Islam yang nulis, yang terjemahkan juga. Iya, itu surah Al-Fajr itu 89 bukan 88, Bang. Ceklah yang benar. 8889. 89 Al-Fajr itu. Coba di ayat 22 itu. Ini nggak ada 89-nya, cuma 88, ini 87. Quran itu 114. Maka buka di Quran yang aslinya deh. Itu apa itu? Kalau nggak salah Iqra itu ya. Ini bingung saya kok bacanya dari atas sampai ke urutan 1 itu. Iya, coba ayat pertama bunyinya kan demi fajar. Coba cek kalau nggak percaya. Iya, Fajar ada tadi saya lihat. Nah, itu surah Al-Fajr ayat nomor 89 itu. Surah 89 itu, Bang. Itu bercerita tentang apa? Akhirat, Bang. Iya. Penghakiman itu di makanya- akhirat nanti itu. Makanya yang saya pertanyakan, ya, ini berbicara hari pembalasan, ada neraka di situ, ada penghukuman juga. Tetapi yang saya pertanyakan, ini datangnya Tuhanmu dan sedang malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Tuh. Nah, Tuhan di situ Tuhannya siapa? Iya, Tuhannya kalian kan, ini kan kitab kalian. Lah iya. Tuhan saya siapa? Allah. Enggak Nggak ada Tuhan lain. Enggak disebut di sini Allah, ini Tuhanmu. Jadi yang berhak menghakimi siapa kalau bukan Allah? Bible aja nggak tamat belajar percuma. Gimana sih abang ini? Tuhan itu jabatan, Allah namanya, Bang. Allah Akbar, abang ini gimana sih cara bacanya? Di Islam itu nggak ada Tuhan lain. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada serikat. Yang dinubuatkan datang kembalikan Yesus beserta malaikat-malaikatnya. Yesus Engkau datang tidak itu sebelum ingin. kiamat, Abang. Bang. Yesus itu datang sebelum kiamat. Pingin Baca kali surah kita ini. seperti dia nyembah orang. Ya, baca surah ini. Apa namanya? 43 itu. Ayat 61 coba kau baca itu. Itu Isa datang sebelum kiamat. Banyak hadis menerangkan itu juga. Kalau di surah Al-Fajr ayat 22 itu Allah yang menghakimi. Isa itu hakaman adlan. Hadisnya Allah biahkamil hakimin. Beda. Lanjut lagi. Iya, jadi tidak akan pernah bisa Anda mencari celah untuk menuhankan yang bernama Yesus itu di Quran. Cuma aja pelajari aja Bible dulu, Bang. Itu ilmu tinggi. Al-Quran itu firman pencipta langit dan bumi. Sedangkan perkataan manusia aja, yaitu Bible, Anda nggak paham. Gimana mau bahas Al-Quran? Bukan saya nggak paham. Anda kalau baca Bible, Anda artikan lain. Banyak kali saya dengar kau didiskusiasi dengan siapa Oh enggak saja. dong. Oh enggak. Anda artikan lain. Bukan saya artikan lain. Tapi arti yang sesungguhnya berlawanan dengan doktrin gereja gitu loh, Bang. Sekarang mari kita buktikan. Percaya ndak Anda kalau Yesus pernah berkata akan datang Yesus palsu? Itu dulu. Iya, Yesus palsu benar akan datang. Nah, Yesus palsu itu berkata apa ketika dia datang? Akulah. Nah, itu kan nggak bisa, nggak paham Bible aja nggak tahu gimana mau bahas Al-Quran. Susah Kristen ini.
Justru itu kan kitab kalian, ajaran kalian kan sesudah Kristen di abad ke-15, ke-5 atau 6 ya. Justru di ajaran kalian kan Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Itu saya anggap Yesus palsu diriwayatkan di ajaran kalian. Itu artinya otak Anda robek. Karena di situ tidak seperti itu adanya. Kalau Yesus, makanya aku bilang pelajari Bibelmu dulu. Jangan Anda itu ego. Yesus berkata, Yesus palsu itu berkata, akulah dia. Di mana Anda temukan kata akulah dia di dalam Al-Quran? Itu nggak ada. Adanya di Bible. Yang kau sembah itulah yang ditangkap. Mengaku akulah dia, makanya dia ditangkap. Karena dia mengaku Yesus, padahal dia bukan Yesus. Itu Yesus kan? Bukan Yesus. Prajurit menangkap dia. Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Begini, siapa yang menurut akulah yang Yesus, kamu cari. Akulah yang kamu cari. Akulah dia di situ. Sementara ciri-ciri penyesat. Coba saya baca. Lari ke Al-Quran tapi Bible nggak paham. Inilah aku bilang. Padahal bahasa Indonesia. Enggak, Al-Quranmu juga banyak mengundang tanya. Nggak jelas. Kamu baca Al-Quran itu bahasa terjemahan. Loh, gimana orang mau tahu ya itu bagimu. Allah itu kalau tidak itu bagimu karena kamu manusia terjemahan. Beda dengan Al-Quran. Tidak semua Islam tahu bahasa Arab kok. Hanya bisa buktinya umat Islam tidak ada yang murtad karena dia baca Quran, baca terjemahan. Banyak yang murtad. Siapa di Indonesia ini yang murtad karena baca terjemahan? Siapa? Banyak kebiasaan Paulus kau bawa-bawa. Suka berbohong, menipu. Udah tua tapi suka nipu. Sekarang kau bahas aja itu kitabmu tuh. Yang dikatakan akulah dia itu siapa? Ada nggak makhluk yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap itu? Ada nggak? Iya, kalau Yesus bicara menampakkan diri itu. Iya nggak? Kutanya dulu. Ada nggak manusia yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap itu, yang disalib itu? Ada nggak? Ya di mana dia ketemu dia katakan akulah dia. Ya itu di Yohanes 18 itu. Mau belajar pura-pura bertanya. Jangan gengsi bang. Jangan gengsi. Bukan gengsi. Ya Yohanes 18 nomor 5 itu coba Anda baca. Itulah kan manusia satu-satunya yang mengaku Yesus. Ya. Judulnya Yesus ditangkap. Setelah ya itu Yesus siapa yang bikin judul? Siapa yang bikin judul? Lah ini kitab kami. Ya itulah seperangkat semua penyesat itu sekelompok dengan kalian. Kami yang mengulas isi di Bibelmu, kawan. Bahwa penyesat itu menurut Yesus untuk menjelaskan kemudian siapa penyesat itu, Yesus menguraikan penyesat itu mengaku akulah dia. Satu-satunya manusia yang mengaku akulah dia yang ditangkap yang kau tuhankan itulah. Jangan kau selewengkan satu perikop. Saya tidak menyelewengkan, saya berbicara coba fakta. Saya baca, dengar baik-baik. Silakan. Silakan kau baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Tergenapi enggak? Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga. Tergenapi enggak? Lah ini kan Yesus, bukan bicara akulah dia, bukan siapa Yesus. Siapa yang bilang bahwa itu Yesus beneran?
siapa yang mengatakan bahwa yang keluar dari persembunyian itu adalah Yesus beneran? Siapa yang katakan itu? Dari awal itu Yesus menyatakan semuanya itu. Jadi ini Yesus yang bicara, bukan Pertanyaan Yesus. saya, siapa yang menyatakan bahwa Yesus keluar dari persembunyian? Lalu bertemu dengan Yudas dan kawan-kawan itu, siapa yang menyatakan itu? Yesus kah? Kan Yesus akulah dia. Kemudian Itu penyesatnya, yang mengaku akulah dia itulah penyesatnya. iya, Yudas ini lain. Ini Yesus yang bicara dengan prajurit. Itu Jangan pengantar, artikan lain itu isi pengantar Alkitab. saudara, itu pengantar pengarang Yohanes yang bukan murid Yesus. Penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Yang menyusun cerita-cerita itu, dia mengambil rangkaian percakapan itu kemudian di dalam bentuk penelitian dari kesaksian, lalu disusunnya menjadi cerita. Yang kita ambil di situ adalah sosok yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus itu. Nah, inilah Anda semua ya. Anda itu Kenapa? sering memutarbalikkan ya. Ya saya baca bertanya tuh selanjutnya, sama Anda, saudara, saya kan bertanya, siapa yang menuliskan cerita itu, siapa yang menyusun cerita itu? Bahwa kalau Yesus muridnya itu yang lari. menulis, Muridnya Ya, kalau dari muridnya mana? yang Dari menulis. mana muridnya menulis? Buku Yohanes itu, Pak, bukan tulisan murid Yesus, itu orang lain. yaitu menurut Jadi- Anda. Itu menurut Bible. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bible sendiri yang nyatakan bahwa pengarang Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Tertulis di Kalau mana? kalau pengarangnya menulis tentang cerita dari murid Yesus itu Yohanes itu sendiri gimana? Bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24. Bukan Yohanes anak Zebedeus yang menuliskan. Coba Anda baca. Yohanes Jadi buku 21. Yohanes 21 nomor 24. Bukti bahwa yang menulis Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Jadi yang menyusun tadi cerita seakan-akan Yesus yang berkata akulah dia itu orang yang tidak dikenal. Nah, hikmah yang harus dipetik di situ adalah orang inilah yang mengaku akulah dia, dialah yang ditangkap, dialah yang disalibkan, dialah yang Kristen sembah, yang adalah penggenapan dari Yesus palsu tersebut. Berarti yang kalian sembah adalah Yesus palsu, makanya kalian diusir sama yang asli nanti. Yohanes 21 Nomor 24. nomor 24. Ya, Dialah murid, kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Nah ini kan berarti Nah, Yohanes dia- muridnya menulis. lah kalau yang menulis itu dialah atau akulah? Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang Dia Yohanes. yang telah Dia Yohanes. menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Oh berarti ini yang Kesaksiannya. menurut Anda yang menulis lain, tapi ini kesaksian dari Yohanes murid Yesus itu yang dituliskan. Iya, jadi ya, seakan-akan catatan ini ada Yohanes murid Yesus datang kepada penulis buku Yohanes bersaksi. Jadi yang menulis buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, bukan Yohanes. Ya kalau dia menulis sesuai dengan kesaksian dari Yohanes itu gimana? Lah, bagaimana bisa ditahu kalau itu benar atau salah? Nah itu. Jadi Bagaimana kita bisa tahu kalau itu tulisannya itu betul? Sementara kita tidak tahu siapa yang menulis. Emang yang menulis siapa? Gak ada yang tahu. Penulis buku Yohanes itu gak ada yang tahu. Gereja awal mula aja gak ada yang tahu. nah ini kan dia menulis tentang kesaksiannya itu benar. Berarti Ya, siapa kalau itu bang yang menulis bang? kalau Siapa yang menulis? penulisnya lain, Nah, terus siapa yang nulis? Kan Ini kita tahu kita siapa yang nulis. kalau dikatakan kitab Yohanes siapa yang nulis?
Ya kan itu belakangan Bang dituliskan Kalau Yohanes. Lukas yang nulis. Nah, ini Yohanes yang nulis berarti kan? Oh, lah tadi kan sudah Anda baca Yohanes 21 masih juga. Iya. Kalaupun Yohanes berbicara dialah adalah dirinya sendiri gimana? Bah, itu nggak mungkin. Gak mungkin ya. Ya nggak mungkin lah Bang. Bagaimana ceritanya? Anda Yohanes yang menulis, maka dia, akulah murid. Itu kan mengatakan dialah murid. Dan Anda juga harus tahu dong bahwa Yohanes ini, buku Yohanes ini, itu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 100. Nah, apakah Yohanes ini adalah penghafal? Sampai dia harus menunggu puluhan tahun untuk menulis? Kan tidak. Dia adalah orang yang bukan murid Yesus yang melakukan penyelidikan dari orang-orang yang menjadi saksi. Itu pun kita tidak tahu siapa saksi tersebut yang dimaksud. Nah, jadi kalau Anda merujuk kepada perkataan yang tadi yang Anda baca Yohanes 18, Yesus begini, itu kan pengantar dari pengarang yang kita tidak tahu. Yang kita petik di sana adalah Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, satu-satunya kandidat adalah yang disalib itu. Yang mengaku akulah dia itu. Kalau ternyata yang ditangkap itu adalah Yesus palsu, pertanyaannya, lalu mana yang menggenapi akulah dia? Iya. Mana penyesat itu yang menyesatkan banyak orang yang mengaku akulah dia? Ada. Dituliskan, diriwayatkan di sini Yesus yang mau ditangkap. Di situ ada Yudas yang mengkhianati, yang mengaku akulah dia kan Yesus. Nah, sekarang kalau Anda paksakan itu, kenapa orang-orang ketika oknum tersebut mengatakan akulah dia, kenapa mereka mundur dan berjatuhan ke tanah? Ada apa? Iya, kan mereka, ya Yesus punya kuasa. Nah, justru karena itulah, kalau dia cuma mengatakan akulah dia lantas orang itu jatuh, justru disitulah kejadiannya diserupakan. This is the disciple. Ini dialah muridku. This is the disciple. Itu saudara. Jadi cobalah ditelaah lagi. Yesusnya berkata, penyesat itu berkata, akulah dia. Dia akan datang dengan memakai namaku. Dia datang berarti oknum ini datang mengatakan akulah Yesus, akulah dia. Jadi orang-orang itu percaya, oh dia Yesus. Disesatkanlah orang-orang itu. Padahal ternyata yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus itu bukan Yesus. Orang banyak itu siapa yang disesatkan kata Yesus? Ya Kristen, siapa lagi? Ya Kristen. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen lalu banyak orang pengikut Kristus yang palsu itu mana? Kan cuma satu kelompok di atas muka bumi ini yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Dia di sini kan bukan mengajar, dia ini mau ditangkap. Kalau dia mengajar, dia mengaku akulah dia, akulah Mesias yang mau mengajar. Nah, menceritakan tentang sesuatu yang berbeda dengan apa yang dialami Yesus. Nah, itu yang bisa dikatakan palsu. Bukan, saudara, bukan. Makanya jadi, ketika oknum. Nah, sekarang begini aja deh. Yesus, taruhlah yang ditangkap ini adalah Yesus asli. Lalu Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu Yesus yang mana? Kan Yesus palsunya wajib hukumnya datang kepada Yesus, murid Yesus. Nah, sekarang kalau Yesus yang asli ini yang disalib, lalu Yesus palsu yang datang kepada muridnya menyesatkan muridnya itu yang mana? Yang mengatakan akulah dia. Om Kris dibuka, Om Kris. Saya sengaja mute karena ada blank sampean, Om Kris. Dibuka mute-nya, Om Kris, gantian. Iya, di mana juga Yesus mengatakan akan ada Mesias yang mengaku akulah dia, di mana ayatnya itu?
Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8. Permulaan penderitaan. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini berbeda maksud dengan apa yang Anda sampaikan di Yohanes tadi. Jadi, akulah dia dan saatnya akan datang, janganlah kamu mengikut mereka. Ini Yesus kok ditangkap, bukan berbicara dia mengajar. Kalau ada Yesus lain mengajar, ya, nah itu berarti itu mengajarkan kepalsuan. Di sini, jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab ini nubuat Yesus tentang nanti akan terjadi, akan ada Mesias yang mengaku Mesias, bukan nanti yang di Yohanes tadi. Saudara, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Ini Yesus Kalau berbicara nubuat, kepada muridnya. Iya betul. Ini kan Kenapa Anda berbicara nanti? Emang muridnya usianya sudah berapa tahun? Masih hidup muridnya? Nah, ini kan Yesus bernubuat tentang zaman akhir di mana akan ada Mesias palsu, bukan Itu bukan berbicara zaman tentang, akhir, itu permulaan penderitaan, kawan. Iya, waktu dia ditangkap, akulah dia, itu sebenarnya bukan nubuatan di Lukas 20 ini, 21 ini. Ini Yesus Dia berpesan. Aduh. Ini muridnya dipesan bahwa Kan, muridnya akan bertemu dengan Yesus palsu. Bila manakah itu akan terjadi? Nah, kalau bila manakah nanti? Kalau itu akan terjadi, jawabnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang kamu itu siapa? datang. Kamu itu siapa? Banyak orang akan datang, ya. Ya memang banyak Jadi, orang datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada penulis di Pulau Patmos, datang kepada Maria di dalam kuburan, datang kepada pengarang Markus. Tapi memang banyak orang, bukan cuma satu orang yang mengaku Yesus. Jangan kita salah ya menafsirkan itu. Ya, Anda yang salah, Bang. Anda yang salah, bukan saya. Permulaan penderitaan, ya. Astagfirullah. Ini ada hubungannya nubuat akan, kan ini dikatakan ia berkata kepada mereka bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini kan nubuatan itu terjadi. Ada Mesias palsu akan muncul. Udahlah. Menurut cerita ini, Mesias palsunya itu, penyesatnya itu datang kepada siapa? Menurut cerita tersebut. Ya, kalau namanya nubuatan itu kan berbicara waktu yang panjang ke depan, ya. Oh, ini berarti murid Yesus, dengar. Berarti murid Yesus masih hidup sampai hari ini. Iya, murid Yesus kan berlanjut dari murid pemuridan dari 12 rasul. Kemudian muncul murid-murid. Saya nyerah. Saya nggak sanggup sama setan diskusi, saya nyerah. Turunkan saya atau dia yang diturunkan. Udah hilang dia. Yesus berbicara kepada muridnya. Kamu, bom-bom, yang paman, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu, bom-bom, percaya. Bom-bom yang diberi nasihat nih. Kata Yesus, bom-bom akan didatangi penyesat. Ada nggak penyesat datang kepada bom-bom mengaku bertemu dengan Yesus? Ada. Kenapa larinya ke 2000 tahun ya? Susah kali menyelamatkan orang-orang ini. Cinta kali dia sama neraka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Benar-benar kalian itu mentalnya mental lalat.
Yesusnya menasihati Pak Bombom supaya Pak Bombom waspada, karena akan datang penyesat mengaku Yesus kepada Pak Bombom. Pak Bombom hidup di abad pertama misalnya. Usia Pak Bombom paling juga 60 tahun. Sebelum Pak Bombom meninggal dunia, Pak Bombom pernah mengalami keadaan di mana ada orang datang kepadanya mengaku Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kenapa babi diharamkan. Karena kalau orang kemudian makan babi, ya susah menerima kebenaran. Hatinya buta, bisu, tuli. Yesusnya berpesan kepada Bombom, waspadalah supaya kamu, kata kamu sudah jelas sekali di situ. Dan pengantar dalilnya kan ada tuh. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Nah, berarti ini cerita antara Yesus dan gurunya, dan muridnya. Coba dekat di sini ada jepitan rambut, jepit giginya. Susah kali diajarin. Kita mau menyelamatkan kalian, kok kalian susah kali mau diselamatkan. Memperbodoh diri. Ibarat seorang dosen berbicara kepada mahasiswa, kemudian lewat Pak Bombom naik sepeda kumbang. Berkatalah dosennya di situ, anak-anakku sekalian, kalian harus waspada. Sebab banyak guru-guru palsu yang akan mengajarkan kalian rumus-rumus fisika yang berbeda dengan rumus ilmiah. Wah, Pak Bombom bergegas pakai sepedanya, kencang-kencang pulang ke rumah, kunci pintu, kunci jendela, periksa-periksa buku-bukunya semuanya. Ditanya, kau kenapa rupanya? Tadi ada nasihat, ku dengar, untuk waspada kepada guru palsu, katanya ada yang memasukkan rumus-rumus kimia tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Itu di mana? Diucapkan, aku dengar seorang guru berbicara kepada muridnya dalam kelas. Kamu bukan murid dari sekolah itu, ngapain kau sibuk, koclok? Ada gila-gilanya memang orang-orang ini. Yesus berbicara kepada muridnya, mereka yang merasa. Ya, disapa Kang itu. Oke, izin dulu kita sapa Little Mika, selamat malam. Bang Indra. Bang Indra. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Kristen atau Muslim? Muslim. Ya, ada sepakan. Sebelumnya saya sapa juga sebelahnya Pi Kopi. Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Ya, Muslim semua. Ada yang mau sampaikan? Nanti kita ganti dengan teman-teman Kristen yang lain ya. Silakan sampaikan dulu. Sebelumnya saya minta maaf ya, saya sebenarnya bergabung dengan live ini tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau diskusi aja. Begini. Nah itu ada maksudnya, tadi katanya nggak ada maksudnya. Iya, gini, maksudnya gini. Berarti sudah ada maksud apa nggak ada maksud, Mbak? Ada maksud. Nah gitu dong, jangan berbohong lah ya, lanjut. Ya gini maksudnya, Bang Juma ini kan sudah sering ditonton nih oleh suami saya, ya kan? Iya, iya. Oleh suami saya hampir setiap hari lah beliau menonton live Bang Juma. Dan beliau ini sangat meneladani cerita-cerita dan live Bang Juma. Ya, alhamdulillah. Maksud saya begini. Saya sering dengar Bang Zuma ini berdebat antara agama yang lain atau dengan agama Islam gitu kan. Tapi bagaimana dengan suami saya sendiri yang agamanya jelas-jelas Islam tapi tidak baik dengan keluarganya gitu. Dan saya yang mau saya pertanyakan, yang nanti jadi pertanggungjawaban dia di akhirat nanti kan itu amal dia dengan istrinya, dengan keluarganya. Jadi bagaimana dia meneladani orang lain sedangkan dirinya sendiri dengan keluarganya tidak baik gitu. Di luar konteks ini, di luar konteks Islam dan Kristen, saya nggak ada
nggak ada urusan ke situ. Yang saya mau tanyakan, kenapa suami saya meneladani hal-hal yang dia sendiri saja tidak bisa perbaiki dengan dirinya? Mengapa dia harus mengurusi agama orang lain gitu? Jadi berbeda dengan orang ceramah dengan lintas agama. Kalau lintas agama itu membentengi akidah supaya orang Islam tidak murtad. Kalau ceramah memperbaiki akhlak, memperbaiki tata cara ibadah. Itu bedanya. Makanya apologetika itu punya kemudian pasar sendiri ketika mereka berdialog, sasarannya itu adalah non-muslim. Bagi mereka yang muslim yang mendengarkan, berarti mereka yang ingin berislam secara fikiran, berislam secara logika, menetapkan pondasi keislamannya bahwa Islam itu ternyata adalah agama benar. Kalau ternyata tidak bisa memperbaiki rumah tangga, berarti ada yang perlu diperbaiki di situ. Misalnya nih, mungkin istri sudah nggak cantik lagi, mulutnya bau, sering kentut di samping suami, atau dicurigai kemudian istri ini selingkuh, sampai suaminya pun tidak memperhatikan lagi istrinya yang kurang ajar, malas makan, taunya cuma nyerocos, menggosip, dan gaji suami dipakai hura-hura, dan seterusnya. Atau pernah istri ini memberikan kesan yang negatif terhadap sang suami, sehingga suami lebih suka mendengarkan Bang Zuma daripada melihat muka istri di mana mukanya berkerut terus gitu. Karena setahu saya orang-orang yang mendengarkan dunia apologet ini justru mereka yang tadinya dimarahin sama bininya, tapi lama-lama bininya juga ikut nonton. Akhirnya mereka tertawa bersama, rangkulan dengan suami istrinya, mereka sholatnya berkualitas, yang tadinya putus-putus sholatnya. Begitu mendengarkan lintas agama, mereka bersyukur menjadi seorang muslim. Akhirnya apa? Dia aja lama, ternyata Islam ini benar loh. Yuk sholat, yuk ajak anak kita untuk berislam secara kafah. Itu yang betul. Tapi kalau ada suami justru semakin jauh dari istrinya, ya istri ini yang harus bertanya, ada apa kok suamiku semakin jauh dariku? Oh ternyata cek per cek sering ngambil duitnya suami tanpa izin. Bisa jadi. Coba tanya di bawah. Setelah Anda mendengarkan dialog lintas agama seperti ini, Anda bersyukur nggak suami Anda muslim? Anda bersyukur nggak istri Anda Islam? Coba jawab. Bersyukur atau tidak bersyukur? Suami menjadi lebih baik atau tidak? Istri menjadi lebih baik atau tidak? Itu lebih baik. Alhamdulillah, kan gitu. Artinya apa? Suami istri membentengi akidah. Jangan mau kita dianggap agama itu sama. Jangan mau dianggap bahwa semua agama itu benar. Jangan. Kita yang paling benar. Sholat yuk, ibadah yuk. Ternyata Islam ini alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Karena kita sudah tahu ternyata ini pemisahnya nih. Ternyata mereka itu menyembah bukan Tuhan. Kan gitu poinnya. Saya curiga malah kalau ada orang bertanya seperti itu, jangan-jangan dia adalah misionaris yang pura-pura masuk Islam, kemudian begitu dia terjebak dalam keluarga Islam, dia ingin murtadkan suaminya tapi nggak berhasil. Bisa jadi kan gitu. Masuk pura-pura mu'alaf dengan tujuan nanti kalau sudah ada anak, aku akan kembali ke Kristen. Pilih mana? Kamu ikut atau kita cerai? Wah, kan banyak tuh yang kita temukan. Jadi bisa jadi ada dugaan seperti itu juga. Begitu ganti. Silakan, mungkin ada lagi yang lain.
Ya, untuk yang permintaan Muslim boleh di hold dulu supaya terjadi dialog lagi. Saudara-saudara yang Kristen langsung tapping saja. Saya atau ketik aja 3 kita naikkan. Yang Muslim sabar dulu ya. Silakan. Saudara-saudara Kristen, pendeta-pendeta, romo-romo, jangan orang gila lagi yang naik. Silakan. Ini ada yang ngetik 3 nih, Bang Zuma. Tapi nggak ada permintaan. Ya, silakan teman-teman. Yang Muslim di cancel ya, supaya ketahuan. Ada ini. Ya udah saya naikkan aja ini. Pak Karyo. Langsung naik. Pak Karyo. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Belum duduk. Nah, sudah. Kalau Islam jangan minta multi ya, berat HP. Ya, Pak Karyo. Oh, Karyo. Selamat malam. Kristen atau Muslim, Pak? Pak. Selamat malam. Oh, nggak niat dia ini request nih. Ya, silakan. Mungkin Ustaz Arif yang di akunnya di private mungkin masuk, bisa langsung dijambak. Sudah di share ke semua pendeta-pendeta yang ada di seluruh Nusantara. Kata pendeta, siapa yang mau dikulitin? Enak aja. Hah? Ngadepin Bang Zuma? Oh enggak. Mending di gereja kan gitu. Iya, harusnya malam ya buat bekal lah gitu kan, Bang Zuma. Buat bekal besok hari Minggu menyembah Tuhan, tuh kan. Silakan. Ya, ini yang tadi siang. Tolong jangan rocos ya. Diskusi baik-baik ya. YSR. Yesus. YSR itu Yesus selera rakyat ya. Oke, silakan. Selamat malam, Bang YSR. Yesus selera rakyat. Lucu juga. Ada tiga faktor yang membuat sulit menerima kebenaran Islam. Pertama, sibilisis. Yang kedua, sibilisis. Yang ketiga, sibilisis. Itu faktor yang ketiga itu sulit menerima kebenaran Islam. Satu sibilisis, kedua sibilisis, ketiga sibilisis. Berarti cuma satu dong. Saya salah hitung. Felix Islam Kristen. Beliau Ustad. bukan Kristen ya. 3, sebentar yang 3. Tunggu antrian. Nebukadnezar. Selamat malam. Selamat malam. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen. Katolik apa Protestan kalau boleh tahu? Kristen. Oh ya, siap. Silakan. Ada tema di sini. Kalau Anda membantahnya silakan. Ayo Bang Nebu, silakan bicara. Hanya ada satu Kristus. Hanya ada satu Kristus, Yesus. Berarti tidak percaya dong kepada Yesus yang mengatakan ada Yesus lain. Gimana dong, Bang? Tidak ada Yesus yang lain. Hanya ada satu Yesus Kristus Tuhan. Dan berarti tidak percaya kepada Yesus. Gimana ini? Anda perlu bukti. Anda lihat saja di gereja-gereja yang terbesar saat ini, hanya di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Iya, itu Yesus palsu itulah.
Lah Itu mana Yesus palsu palsu? itulah. Di mana Yesus palsu bisa buat mujizat, saya tanya. Bahkan Allahmu tidak bisa buat mujizat, Nabi Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsu melakukan tanda dahsyat dan banyak melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang. Omong kosong penipuan. Matius 24. Buka ayat penipuan, jangan buat penipuan, buka ayat. Oke, ada yang bisa buka kamera di sini? Habis itu kita sumpal mulutnya pakai tai sapi orang. Silakan. Silakan kan itu. Kau duduk yang cantik di situ ya. Iya, Jangan kau kemana-mana ya. Di mute dulu ya. Kau diam situ. Ini pendeta Indra ini. Pendeta Indra. Kau duduk situ. Sebentar, gantian pendeta. Berapa? Duduk di situ. Maaf. Matius 24 nomor 24 nih. Minta izin, Gurunda, Kang Dito diperbesar. Iya. Iya. Suruh perbesar biji matanya juga orang ini. Sabar, sebentar. Pendeta Indra. Nyantai pendeta. 24 kok. Saya screenshot aja Gurunda. Iya, silakan deh. Silakan teman-teman di bawah sambil lalu mohon bantu tetap layarnya teman-teman. Posting ulang juga. Di-share posting ulang teman-teman ya. Gimana? Kau sudah mau kabur? Karena kau sudah tahu ternyata Anda Yesus palsu. Mau kabur? Belum. Tapi kan cepetan. Mau kabur? Kang Dito. Si. Wait. Malu. Syukron Katina. Sudah. Mana terlalu lama? Itu. Tuh, baca itu. Sudah. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tuh. Coba kasih contoh seperti apa? Coba kau bisa buktikan tidak? Jangan kau comor. Dia cuma comor. Mujizat palsu itu. Jadi sudah jelas sekali Yesus sendiri berkata, Yesus palsu itu akan datang dan akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Itulah yang kau sembah di gereja, kucluk. Pendeta itu pasti kepanasan. Yang kau sembah di gereja itulah yang dimaksud oleh Yesus asli. Yang suka mengobati orang itu Nabi. Nenek Lukiper. Justru yang mengaku bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Berarti kamu di gereja memanggil Yesus palsu, membantu Yesus palsu yang membantu kamu mengusir setan. Karena Yesus tidak mengenal kalian. Mau saya turunkan Gurunda. Pendeta Indra. Ya nggak apa-apa, daripada otaknya pecah di sini kuat. Kalian kan bermujizat, kalian kan bernubuat, kalian kan mengusir setan, dan terjadi kan, mampu kan kalian melakukan itu? Tapi kenapa Yesus mengingkari kalian? Itulah bukti bahwa yang membantu kalian bermujizat itu palsu. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bernubuat bermujizat pakai namamu juga? Ya memang. Kalian mengobati orang, kalian bermujizat, memang. Tapi Yesus asli tidak mengenal. Dengan kata lain, yang membantu kalian bermujizat itu Yesus yang mana? Hei, Yesus yang mana? Yang membuat kalian itu mampu bermujizat, ngobatin orang kayak Rasulullah Lubis tuh. Itu Yesus mana tuh yang bantu dia? Kalau yang asli ngapain kalian diusir? Ayo. Sedangkan Yesus yang mengatakan yang palsu itu mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ayo. Kena kan? Mau aku datang besok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Suma. Ya silakan yang Kristen teman-teman. Kayaknya di permintaan ini Islam semua ini. Coba yang Kristen ketik 1 di bawah.
Kristen bukan Bani Yakub. Makanya di dalam 2 Petrus 2 nomor 18, 19, 20 orang Kristen itu diidentikan dengan anjing dan babi. Maaf, saya bukan lancang, tapi ini ranah belajar. Ini zona belajar. 2 Petrus 2 itu Kristen itu disebut babi dan anjing. Kristen yang keluar meninggalkan Kristen disebut anjing yang makan muntahnya. Kristen yang keluar dari Kristen disebut sebagai babi yang kembali ke kubangannya. Itu fakta, itu dalil. Makanya Yesus sudah benar tuh ketika dikatakan tidak bisa, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Siapa anjing ini? Orang yang non-Yahudi yang datang minta anaknya disembuhkan. Apa kata si anjing? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Apa itu maksudnya? Yesus mengiyakan, oh betul, kamu betul. Ternyata kamu percaya kalau kau itu adalah anjing. Makanya 2 Petrus 2, saudara-saudara disebut sebagai anjing dan disebut sebagai babi. Kristen yang taat disebut anjing yang baik. Kristen yang baik disebut sebagai babi yang baik. Tapi kalau Kristen ada yang mu'alaf atau ada yang murtad dari Kristen disebut anjing yang kembali ke kubangannya, ke makan muntahnya, atau babi yang kembali kepada kubangannya. Begitu saudara. Jadi sampai kapanpun Kristen tidak pernah bisa jadi babi. Nggak pernah bisa menjadi domba. Selamanya anjing dan babi. Itu dalil. Jadi dalil itu yang berbicara tentang remah-remah yang jatuh lalu dimakan, ya, dianggap seperti diperumpamakan Yakobus. Ya, seperti anjing itu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana tentang keimanan dari seorang perempuan itu, bagaimana dia meyakini, ya, kepada Yesus yang mampu, yang sanggup untuk memberikan dia. Tapi golongannya naik derajat enggak? Yang besar, makanya golongannya naik enggak? Berubah enggak dia? Maka dikatakan di situ besar imanmu. Gitu. Kenapa imannya disebut besar? Karena dia mengakui kalau memang dirinya adalah anjing. Itu saudara, nggak boleh kita masuk menyamar seperti domba, nggak boleh. Domba itu adalah gelar untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub adalah semisal domba. Titik. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai domba, itulah serigalanya. Kristen selama ini ngaku apa? Domba. Bani Yakub enggak Kristen ini? Bukan, berarti mereka ini adalah serigala. Makanya aku bilang tadi, coba Anda sentuh sedikit 2 Petrus 2 itu. Kristen itu disebut anjing dan babi. Dalil itu, dalil. Bukan saya menghujat, tapi dalil. 2 Petrus 2 Anda baca nomor 18 sampai nomor 22. Kalian itu diidentikan seperti anjing dan babi. Babi yang taat di Kristen adalah babi baik, anjing baik. Tapi Kristen yang murtad atau Kristen yang mu'alaf menjadi Islam disebut sebagai anjing yang makan muntahnya kembali. Disebut sebagai babi yang kembali kepada kubangannya. Izin Gurunda, kok kayak saya ngerasa ya emang rasis people ini, kampret people ini. Kalau saya mau alaf jadinya begitu gimana Gurunda? Itu sering kita bahas. Iya, yang mu'alaf ini disebut sebagai anjing yang kembali kepada kubangan. Nah, kalau dia kemudian kembali ke Kristen, menjadi anjing yang baik. Betul nggak? Betul. Iya, misalnya Dinda Dito ini kembali menjadi Kristen, Anda menjadi kambing anjing atau bukan? Menurut dalil itu? Jadi anjing. Oh, jadi anjing. Ya. Itu kan hanya Bang Juma, pasti perumpamaan. Hiasan perumpamaan. Contohnya begini, ketika dikatakan bahwa
menjadi ini seperti domba ya, domba yang tersesat. Apakah ketika ada perkataan itu keluar seperti domba tersesat lalu dikatakan bahwa yang dinyatakan domba tersesat itu jadi domba begitu? Tentu tidak. Ya memang itu pengelompokan. Itu cuman itulah gelar, dia. itu pengelompokan. Yahudi dikelompokkan sebagai domba, Kristen dikelompokkan seperti babi atau anjing. Itu maksudnya. Memang saya tidak mengatakan kalian anjing beneran. Kalian kan manusia. Cuman dikelompokkan, diidentikan, disamakan seperti anjing dan babi. Gitu, saudara. Nah, sekarang kalau berbicara anjing dan babi, ya, bahaya itu. Bahaya. Buktinya yang makan anjing dan babi siapa? Ya. Oh, sorry Bang ya, saya bukannya menghujat, enggak. Saya ini adalah penggiat, saya penikmat. Ya, saya itu mungkin di antara pendeta, saya juga salah satu di antara pendeta, meskipun saya bukan pendeta, yang paling aktif belajar Bible. Dari kata ke kata, dari kalimat ke kalimat, dari bab ke bab saya pelajari. Bukan untuk mencari kesalahan, enggak, tapi mengungkap kebenaran yang ada di dalamnya. Oke, Bang Zuma kan ini mempelajari Bible juga ya, atau Alkitab atau tafsirannya atau yang ke versi bahasa Hebrew atau bagaimana itu? Atau yang Aramai? Saya belajar kemudian tidak perlu mentafsirkan, tidak perlu kemudian memberikan satu pemahaman yang begitu rumit. Enggak. Kenapa? Karena Bible ini setiap saat direvisi, setiap saat dikoreksi, diperbaiki, diatur sesuai dengan makna yang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi ditafsirkan. Karena ini sudah tafsir. Kenapa dia dikatakan ini sudah tafsir? Karena setiap saat direvisi. Bang Zuma, ya. Betul sekali Abang katakan bahwa Alkitab yang kami pegang ini, contohnya terjemahan daripada LAI atau yang lain-lain yang ada di Indonesia ini, termasuklah King James apa itu sebagainya, itu memang itu adalah ini terjemahan Bang, kitab terjemahan. Jadi dia memang kalau dia terjemahan maka itu bukan dikatakan kitab yang sebenarnya. Ya, itu hanya menerjemahkan dari bahasa yang tidak kami mengerti, contohnya dari bahasa Hebrew atau bahasa Yunani itu, maka adalah bahasa Indonesianya ini. Maka ketika dialihkan ke bahasa Indonesia, maka tentu akan ada ini perbedaan dalam kurun waktu, arti dari kata tersebut bisa ini Bang bergeser. Jadi saya sendiri tidak mengatakan bahwa Alkitab yang sepegang LAI atau dari LAI ini atau yang dari lembaga yayasan atau apapun ini adalah Alkitab yang sebenarnya, tapi ini adalah terjemahan, ya. Berarti bukan firman Tuhan kan? Ya, firman Tuhan dalam arti begini Bang, dia tetap firman Tuhan, tetapi yang saya pegang ini adalah terjemahan ke yang lebih mudah saya pahami. Contohnya, kalau ini berbahasa misalnya Ibrani atau Hebrew atau Aramaik. Nah, kalau saya tidak pernah belajar Ibrani atau Aramaik, maka saya tidak akan mengerti sama sekali apa yang saya baca atau saya lihat itu. Ya. Maka diterjemahkanlah ke bahasa yang Indonesia yang saya juga bisa memahami di situ. Nah, maka terkadang Bang, dalam terjemahan itu ada perbedaan antara salah satu misalnya King James aja dengan LAI itu banyak perbedaannya. Ya, kalau kita membaca di KJP itu dengan salinan yang sedikit, terjemahan sedikit, tetapi di LAI bisa jadi banyak. Nah, itulah yang Abang katakan tadi menjadi tafsiran di situ. Saya setuju. Ya, sudah menjadi tafsiran. Tetapi apakah itu mempengaruhi kepada iman saya? Tentu tidak. Karena saya tidak hanya mempelajari itu, tentu kita melihat lagi teksnya yang lain. Bahkan sekarang menurut kita pandai, kalau kita memang mempelajari bahasa Ibrani atau Hebrew itu dengan baik, tentu kita akan lebih tahu lagi makna yang sebenarnya, Bang. Begitu. Firman Tuhannya itu yang mana?
Tuhan ketika berfirman kepada penulis kitab saudara itu dalam bahasa apa emang? Sementara yang saya yakini ya, ini kan pendapat saya bukan menyeluruh. Ya tentu dalam bahasa ini orang-orang Yahudi, apakah itu sedangkan original teks perjanjian baru itu bukan bahasa Yahudi, bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Berarti itu hanya terjemahan, berarti original teks kitab Anda hanya terjemahan. Kalaupun ditulis dalam bahasa Yunani di New Testament atau perjanjian baru, bahasa Yunani, yaitu saya rasa bisa juga Bang, karena begini, karena pada saat itu bangsa Israel itu sendiri, mereka berada di bawah pemerintahan Romawi ya, atau Yunani. Tuhannya berfirman dalam bahasa apa emang? Nah, di situ dinyatakan karena mereka di bawah kekuasaan daripada penjajah Romawi Yunani, maka mereka saya rasa menggunakan bahasa Yunani itu sebagai bahasa umum. Pada saat itu kita tahu bahasa internasional waktu itu. Ya, maksudnya saya begitu. Nah, sekarang yang saya tanya, Tuhannya berfirman pada saat itu kepada penulis kitab saudara itu berfirman dalam bahasa apa? Bahasa apa ya Bang? Nah itu juga ya, karena original teks kitab Anda itu kan Yunani. Lebih kepada bahasa ini sih Bang, kalau menurut saya bahasanya orang Yahudi atau orang Israel itu. Berarti kitab Anda ini cuma terjemah. Kitab dalam bahasa Yunani itu hanya terjemah saja gitu maksudnya. Ya itu kan pandangan saya Bang. Kalau untuk yang ininya itu hanya untuk pandangan saya aja. Karena begini jadi Bang. Harusnya kalau itu bukan pandangan saja dari saudara, berarti Anda ingin mengatakan Tuhan pernah berfirman dalam bahasa Yunani gitu. Kan yang menulis itu kan pada saat itu bahasa persatuannya itu bahasa Yunani Bang. Karena jadi Tuhan datang berfirman dalam bahasa itu tadi Israel lah tentunya. Cuman kalau begitu walaupun orang Israel itu kitab ada yang saudara menulis, ini terjemah. Ada yang menulis dengan bahasa Yunani, yaitu kan supaya memang berarti bahasa Yunani ini pun adalah terjemah kan? Bahasa internasionalnya waktu itulah termasuk kayak sekarang ini kan bahasa internasional kita kan bahasa Inggris gitu ya. Ya artinya kitab Anda yang asli pun hanya terjemahan kan? Saya tidak mengatakan bahwa itu terjemahan, tetapi ditulis dalam bahasa Yunani juga begitu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kan ada yang menerima firman dari Tuhan Bang. Berarti Tuhan menggunakan bahasa. Ketika Tuhan menggunakan bahasa, itu pasti sesuai dengan bahasa si penerima firman. Siapa penerima firman di sini? Kalau Markus penerima firman berarti dia nabi. Kalau Paulus penerima firman berarti dia nabi. Kalau Lukas penerima firman berarti dia nabi. Berarti pengarang-pengarang kalau menerima firman langsung dari Tuhan, bukan melalui perantaraan nabi, berarti dialah nabinya. Nah sekarang misalnya Markus menulis dalam bahasa Yunani. Markus ini menerima langsung dari Tuhan kah? Kalau menerima langsung dari Tuhan berarti mulai hari ini Anda harus panggil dia Nabi Markus. Kalau dia kemudian tidak menerima langsung dari Tuhan, lalu menerima dari mana? Jadi begini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah yang menulis kitab-kitab itu sendiri. Nah mereka adalah saksi daripada kehidupan daripada
Yesus itu sendiri. Berarti bukan menerima wahyu dari Tuhan. Saya tidak mengatakan juga demikian, tetapi yang pastinya mereka ada saksi ya. Contohnya kita Iya, kalau menyaksikan dia sebuah- saksi berarti dia wartawan. Kalau dia menerima wahyu langsung berarti dia nabi. Mana yang betul? Dia wartawan atau dia nabi? Kalau menurut saya tidak menerima langsung seperti yang abang Berarti simpulkan. dia wartawan, gitu Bang. Tapi yang pasti dia adalah penulis daripada kitab itu sendiri. Jadi Iya, dia adalah wartawan yang menuliskan isi suratnya. Pelajari Bible baik-baik. Pelajari Bible baik-baik. Karena murid Yesus aja nih, Yohanes 17:8, setelah menerima pengajaran dari Yesus, segala firman yang Tuhan wahyukan kepadaku, telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku menerimanya. Hayo, apa kata muridnya? Menurut Yesus, mereka semua percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yesus bersaksi muridnya mengimaninya sebagai rasul. Titik. Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang datang kepada mereka yang keluar dari kubur. Tapi seakan-akan, tapi Kristen tidak mau tahu. Yang Kristen mau dudukan Yesus anak Maria. Anak Maria menolak. Tidak, kau Tuhanku, bukan. Kamu Tuhanku, bukan. Kamu Tuhanku, bukan. Bukan aku yang kau Tuhankan. Tapi Yesus, iya memang. Ada memang yang mengaku Yesus. Tapi bukan aku. Nyala daripada aku. Kalian adalah membuat kejahatan. Hentikan aku cepat. Aku gak berhenti nih ngomong. Waku. Gitu dong. Lanjut. oh iya, Sahabat Bang kita Edi, tadi sudah mau rehat. tadi Silakan. Bang Edi sempat mengatakan bahwa Saya diskusi izin yang assalamualaikum baik, ya. dulu buat guru-guru di atas nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Bun. Bunda. Waalaikumsalam Sorry, Bun. warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Syukron. Sugi, udah lama nggak ketemu Bang Indra. Lanjut. Ya, silakan. Lanjut. Ya, bagi saya kalau menjadi orang Kristen yang punya pemikiran yang baik, terus seorang Kristen yang belajar dan punya intelek, ketika mendengar dialog-dialog seperti ini, itu tidak akan membuat orang Kristen itu sakit hati. Justru hal itu akan memacunya ya lebih mendalami imannya lagi. Ya. Mungkin ada sebagian orang Kristen yang ketika mendengar statement atau pernyataan dari kawan-kawan di sini misalnya ya, menjadi pembicara, ada mungkin yang tersinggung, yang marah, tetapi yakinlah bahwa mereka yang tersinggung, mereka yang marah itu mereka tidak mengerti yang namanya berdialog. Nah, kalau kita yang sudah paham, biasa berdialog, ya itulah namanya kita berargumen sesuai dengan apa yang kita yakini. Memang terkadang keluar daripada argumen itu kata-kata yang tidak enak. Tetapi kalau kita memang sudah berada dalam yang kita imani, nah itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Begitu ya. Dan itu tidak akan membuat, contohnya saya tidak akan sakit hati dan Bang Zuma atau dengan teman-teman kayak Kang Dito kemarin yang berdiskusi dengan saya. Jadi diskusi itu hal yang hal yang biasa bagi saya. Jadi walaupun ada mungkin teman-teman kami yang Kristen yang mampir di room ini mungkin sering berkata-kata yang tidak baik, ya saya perwakilan, jadi mohon maaf kepada teman-teman Muslim di sini semuanya, ya, karena mereka tidak paham yang artinya namanya berdiskusi, ya. Jadi di sini kita tidak baperan, di sini tidak boleh baperan. Ketika saya juga memaparkan apa yang saya yakini, ya teman-teman di sini, saya yakin tidak baperan dengan yang saya katakan, dan juga sebaliknya, ketika Bang Zuma sebagai pembicara malam hari ini berbicara sesuai dengan dia yakini, ya saya juga tidak akan baperan di situ, ya, karena kita orang berilmu, berintelek, ya, pasti kita paham arti berdiskusi itu. Terima kasih ya malam hari ini. Jadi sama-sama Bang. Sama-sama. karena saya juga mau istirahat, besok kita ada ibadah, ya. Siap. Terima kasih untuk
Ya, izin mungkin sebelum turun Bro Dar karena sangat positif. Izin Gurunda, Bang Zuma. Ya. Demikian tadi kamu ini, ini mana perdebatan itu berlangsung dan ada seorang pendeta mencoba untuk mengkutik-kutik Al-Quran. Sementara dia sendiri tentang bagaimana memaknai isi kitabnya sendiri pun tidak mampu. Ya, tapi mencoba untuk mengkotak-katik Al-Quran kan menjadi sebuah lelucon ya. Hanya mempermalukan diri, hanya menunjukkan kebodohan saja kalau seorang Kristen itu membahas Al-Quran. Karena sesungguhnya orang-orang Kristen ini ya, untuk kitabnya sendiri saja, pertama dia tidak pernah membacanya. Yang kedua, mereka juga tidak tahu makna yang tertulis di dalamnya ya. Yang penting Yesus Tuhan. Padahal di dalam isi kitabnya tidak pernah sekalipun Yesus itu pernah mengaku dirinya Tuhan ataupun minta disembah gitu ya. Itu tidak pernah terjadi. Kalaupun Kristen menjadikan Yesus Tuhan karena alasannya segala sesuatu sudah diberikan, segala kuasa sudah diberikan. Nah, yang memberikan ini siapa? Bahkan iblis pun berkata segala sesuatu sudah diberikan. Itu ya, segala kuasa sudah diberikan. Nah, ini sama dengan iblis pun demikian juga gitu ya. Nah, inilah keracuan yang ada di dalam kekristenan itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Budasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.